Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video yang sudah teman-teman lihat tadi, tadi saya menggunakan cara agar teman-teman yang mendapatkan orderan cutting stiker dalam jumlah banyak bisa memanfaatkan mesin cuttingnya, sehingga teman-teman tidak perlu lagi untuk bolak-balik memasukkan kertas, tidak perlu lagi membolak-balik tekan send dan lain-lain. Teman-teman hanya perlu untuk menyambungkan kertasnya menggunakan selotip, dan satu kali klik aja otomatis mesinnya akan melakukan pembacaan registrasi secara berurutan dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi ini adalah tutorial menggunakan mesin cutting GrabTech, di mana kita tahu salah satu kelebihan daripada mesin cutting Jepang, dia memiliki software yang cukup lengkap dan cukup canggih. Sehingga dengan software yang kita gunakan itu, software dari Cutting Master sendiri adalah software yang digunakan untuk mesin cutting GrabTech. Dia memiliki satu buah sistem di mana dia bisa membaca registrasi halaman berikut tanpa kita perlu lagi untuk memasukkan bahannya berulang kali ke mesin. Jadi kita hanya memasukkan satu kali bahan dan kita tekan send, otomatis mesinnya akan membaca sesuai dengan halaman yang kita perintahkan. Berapapun halamannya, dia akan otomatis membaca halaman berikutnya. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan ke caranya. Oke, cara yang pertama, teman-teman silahkan membuka CorelDRAW-nya. Nah, di sini karena saya menggunakan bahan ukuran A3+, saya rubah ke A3+. Oke teman-teman, ini adalah ukuran A3+ standar ya teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan, ukuran A3+ standar adalah 325 mm lebarnya dan panjangnya ke bawah 485 mm. Cara yang pertama yang harus kita lakukan agar counter cut kita berhasil, kita harus mengecilkan atau merubah ukuran aslinya ini. Dari 325 kita potong 2,5 cm atau 25 mm menjadi 300 mm, dan untuk yang ke bawah dari 485 mm saya buang 35 mm atau 3,5 cm menjadi 450 mm. Nah, hal ini kita lakukan agar mesin cuttingnya tidak gagal dalam membaca registrasi. Jadi biasanya mesin cutting itu gagal membaca registrasi itu dikarenakan bahan kita terlalu mepet terhadap roller, sehingga head daripada mesin cutting itu tidak bisa atau terganggu pada saat membaca registration marknya. Jadi sebelum teman-teman melakukan hal ini, sebaiknya melakukan cara seperti ini, yaitu mengecilkan bahan sesuai dari bahan aslinya menjadi lebih kecil, seperti yang sudah saya contohkan. Oke. Jika sudah sampai ke situ, cara yang kedua, teman-teman siapkan dulu desainnya. Di sini saya akan menggunakan stiker ukuran 5 cm, diameternya 5 cm, jadi 5 x 5 atau 50 x 50 mm. Nah, jika bahannya sudah siap seperti ini, teman-teman harus buat dulu garis cuttingnya. Caranya, teman-teman blok. Ini filenya sudah dalam bentuk vektor ya teman-teman ya. Jadi file saya ini udah berbentuk vektor. Caranya, teman-teman blok, teman-teman klik di sini di objek, shaping, boundary. Nah, otomatis dia udah buat garis seperti ini teman-teman. Nah, garis ini yang akan kita pakai untuk melakukan cutting. Jadi, caranya kalau sudah jadi seperti ini, sudah jadi garisnya, kita rubah dulu ke hairline. Nah, jika sudah, teman-teman klik di sini, klik kanan, power clip inside, masukin ke sini. Oke teman-teman, jika sudah, kita paskan ke medianya. Nah, di sini saya akan memaksimalkan ukuran A3+ sehingga bisa dipotong jumlahnya menjadi maksimal. Caranya teman-teman blok ini, klik ke kanan, saya menggunakan transformasi ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau transformasinya belum muncul, caranya teman-teman masuk ke sini ke Windows, ke Docker, terus transformation ini position, atau bisa teman-teman tekan tombol Alt plus F7 di keyboard. Oke. Nah, transformasinya muncul seperti ini. Nah, ini ukurannya kan 50 mm.
teman-teman tambah 1 mili ya, jadi 51 biar nggak terlalu mepet. Kita maksimalin, tekan enter aja teman-teman. Sudah kita maksimalin ke samping, kita maksimalkan juga ke bawah, tekan 1 lagi teman-teman, jadi 51 mm ya. Nah, jika sudah seperti ini, maksimal seperti ini, teman-teman blok grup, Ctrl G, tekan tombol P di keyboard supaya posisinya pas berada di tengah-tengah media kerja kita. Jika sudah seperti ini, teman-teman hilangkan dulu garis hitam yang tadi kita buat ini dengan cara klik di sini. Nah, biar garis tadi tidak terbaca pada saat kita melakukan print. Nah, jika sudah sampai ke sini, teman-teman masuk ke registration mark-nya. Cara buat registration mark GrabTag. Ke sini teman-teman, registration mark. Nah, teman-teman lihat di sini ya, teman-teman ikuti aja apa yang saya lakukan. Untuk tipe markingnya teman-teman pakai ini, GrabTag 4 point tipe 2. Oke, jika sudah sampai ke situ, ininya udah milimeter. Nah, marginnya ini teman-teman usahakan pakai jangan terlalu kecil ya, cukup maksimal 5 aja, jangan 4, jangan 3 kalau mau melakukan registration otomatis seperti ini, membaca halaman berikut. Jadi pakai 5 aja, thicknessnya pakai 1, untuk panjangnya saya pakai 15 mm. Nah, untuk warnanya ini pastikan teman-teman pakai hitam aja teman-teman ya, pakai hitam. Nah, yang paling penting di sini relative to page, ini harus relative to page, jangan pakai dinonaktifkan. Kalau teman-teman nonaktifkan relative to page, dia membacanya bukan berdasarkan media ini, tapi dia membaca berdasarkan objek yang kita buat, stiker tadi, jarak ke kiri ke kanannya, bukan dari medianya. Nah, kita aktifin ini relative to page. Jika sudah, teman-teman oke. Oke, bentar teman-teman. Nah, jika sudah sampai ke sini, teman-teman udah buat registration marknya. Sekarang kita masuk ke proses, kita print dulu, teman-teman silakan print Ctrl P. Nah, ukuran di sini teman-teman pastikan pakai sesuai A3 plus yang belum dikurangi ya teman-teman ya. Jadi ukuran A3 plus aslinya untuk ukurannya. Nah, untuk paper type-nya ini teman-teman sesuaikan aja dengan printer dan jenis tintanya. Biasanya kalau saya pakai tinta art paper, saya pakai plain paper aja, kualitasnya saya kasih high kayak gini. Nah, jika sudah kayak gini langsung kita print aja teman-teman. Saya sudah print, jadi saya cancel aja. Nah, jika sudah print, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, oke teman-teman. Tahap berikutnya kita akan men-setting cutting masternya untuk membaca registration mark sesuai halaman yang berapapun halaman yang kita akan potong. Dia akan membaca satu kali aja. Kita cukup klik send satu kali aja, dia akan membaca otomatis. Dia membaca otomatis berapapun halaman yang kita setting di aplikasi ini. Caranya teman-teman pastikan setelah teman-teman masuk ke sini, teman-teman pastikan ini loh rotasinya nih. Ini teman-teman pilih yang kepala orangnya di atas ini. Dia posisinya landscape dan kepala orangnya di atas kayak gini. Jangan sampai salah ya teman-teman, jangan sampai ke samping kayak gini, jangan. Jadi kepala orangnya di atas, ini harus dipastikan dulu. Oke, jika sudah ke situ, yang ini semua teman-teman lewati aja. Teman-teman klik di sini registration mark ini di sini. Nah, intinya itu di sini teman-teman. Inti untuk membaca otomatisnya itu di sini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat videonya. Nah, di situ videonya saya menempel atau menyambung kertas A13 tadi menggunakan selotip. Nah, jadi kita sambungkan dulu kertasnya, kita sambung seperti itu. Sambung, kita menggunakan selotip, kita tempelkan. Saya biasanya sih maksimal 4 lembar A3 plus. A3 plus sekali cutting 4 lembar. Oke, setelah teman-teman selotip dilem seperti itu, teman-teman pastikan di sini teman-teman vertical copy
spacing. Nah, itu teman-teman ukur pakai penggaris. Teman-teman pakai penggaris, diukur itu berapa ukurannya, tingginya. Nah, misalnya saya contoh di situ kan 4 ya teman-teman ya. 4 mm. Nah, di sini teman-teman juga harus 4 mm juga. 4 mm, terus number of copy-nya yang ini. Yang ini teman-teman sesuaikan itu berapa lembar yang teman-teman sambung. Karena saya menggunakan 4 lembar, jadi di sini saya harus 4. Nah, otomatis dia di sini berubah jadi 4 nih teman-teman. Number of copy-nya nih. Dia 4 lembar ke atas. Nah, setelah teman-teman 4 lembar, teman-teman pastikan ini ya teman-teman ya, diukur pakai penggaris ya. Di sini teman-teman ukur pakai penggaris panjang dari registration mark kertas pertama ke kertas kedua itu berapa ukurannya pakai penggaris. Kalau sudah diukur baru teman-teman rubah di sini. Itu berapa. Nah, jika sudah teman-teman tinggal klik send aja, otomatis mesinnya akan jalan dan akan membaca registration mark sampai halaman terakhir, yaitu 4 lembar. Di sini saya menggunakan 4 lembar, jadi dia akan membaca registration mark dari halaman pertama sampai halaman keempat. Hanya kita cuman 1 kali klik aja, kita cuman klik send 1 kali aja, dia akan membaca otomatis halaman kedua, halaman ketiga, dan sampai halaman keempat sampai selesai. Ya, sangat mudah sebenarnya caranya teman-teman. Jika sudah sampai ke situ, saya rasa sudah selesai teman-teman. Teman-teman silakan praktekkan aja sendiri. Jika ada masih ada pertanyaan, teman-teman silakan komen. Nanti saya akan membalasnya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.